Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghith fala takilna ila nafsina tarfata ainin wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, dan para pemirsa Surau TV dan para pendengar Radio DFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kenikmatannya, kebaikan hamba disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat memudaratkan kita semua. Yang mana kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kondisi saat ini, yang mana ada 3 provinsi yang dilanda musibah, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Ya, kita semua turut berduka cita dengan sedalam-dalamnya atas kondisi yang terjadi saat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini, dan kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan, baik kemudahan dalam kita memberikan bantuan, kemudahan bagi para relawan yang terjun ke lapangan dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua balasan yang berlipat ganda. Dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan segala karunia dan kenikmatannya dan keberkahannya kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita salah satu doa tak kala kita tertimpa musibah. Di antara doanya adalah Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dalam setiap kondisi. Apapun kondisi kita, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita sedang bergembira, baik ketika kita sedang suka maupun duka, kita senantiasa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kenikmatan pasti ada ujian di dalamnya. Apapun kenikmatan yang kita rasakan saat ini, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap musibah yang kita rasakan pasti ada hikmah yang sangat besar, pasti ada kebaikan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, kita senantiasa
memuji Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahannya yang berlipat-lipat. Dan juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kita di dalam kitab Ahadisul Iman, kumpulan hadis-hadis tentang keimanan. Kitab ini ditulis atau karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Dan beliau memiliki banyak kitab-kitab terutama di dalam akidah. Kitab beliau ini itu tentang Ahadisul Iman, hadis-hadis yang berkaitan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kitab yang luar biasa yang mana kita banyak mengambil pelajaran di dalam kitab ini untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh belajar. Kita butuh untuk mendalami ilmu, karena dengan ilmu tersebut akan meningkatkan indikator keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah menuntaskan hadis yang ke-7. Pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, tepatnya di hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 yaitu hadis Innallaha la yanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, yaitu an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala: Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqal innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanama yakhfidul qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilaihi al-amalul laili qabla amalin nahari wa amalun nahari qabla amalil lail hijabuhun nur law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat. Yang mana beliau bersabda, faqal innallaha la yanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pantas baginya untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang merendahkan dan meninggikan timbangan amalan. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalan nahar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala diangkat kepadanya amalan siang sebelum amalan malam. Wa amalun nahari qabla amalan laili. Amalan pada siang hari, pada malam hari sebelum amalan siang. Hijabuhun nur, hijabnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya. Law kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Yang mana jika hijab tersebut tersingkap, akan terlihat niscaya
sinar keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar apa saja yang dicapai oleh penglihatannya dan juga makhluknya. Ini hadis yang luar biasa sekali yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita pelajari bersama penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Hadal hadithu min ajma'il ahadith fil imani wal i'tiqad wa khasatal i'tiqad fillah subhanahu wa ta'ala imanan bihi subhanahu wa bisifatihil azimah wa nu'utuhul jalilah wa ma min syakkin anna hadhil ma'rifati billahi azza wa jalla hiya asasul hidayah wal falahi fid dunya wal akhirah. Di sini kata beliau hafizahullahu taala, hadzal hadis ini min ajma'il ahadits, termasuk hadis-hadis yang ajma', yang komprehensif fil imani wal i'tiqad, di dalam bab keimanan dan di dalam bab akidah. Wa khasatal i'tiqadi fillahi subhanahu wa ta'ala imanan bihi subhanahu wa ta'ala. Terutama di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang agung dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min syakkin anna hadhil ma'rifati billah azza wa jalla hiya asasul hidayah wal falahi fid dunya wal akhirah. Dan bahwasannya tidak diragukan lagi bahwasannya ma'rifah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan fondasi hidayah, fondasi petunjuk, dan wal falahi fid dunya wal akhirah, merupakan kunci kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Fa innal 'abda kullama kana billahi a'raf. Dan di sini kata beliau hafizahullahu taala, fa innal 'abda, dan sesungguhnya setiap hamba, kullama kana billahi a'raf, setiap hamba semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia mempelajari pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhwaf, akan membuat dirinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surau TV dan para pendengar Radio DFM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempelajari tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mempelajari bagaimana kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala juga beriringan dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'ibadihi wa li'ibadatihi atlab, dan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita semakin bersungguh-sungguh, semakin lebih serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ma'siyatihi ab'ad, dan membuat kita semakin menjauhi segala bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, ikhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan beliau ini bahwasannya ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan pondasi, merupakan dasar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan pondasi hidayah. Dia merupakan pondasi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kita kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dalam surat Muhammad ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak diibadati, yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ayat ini sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasannya ayat ini memulai dengan apa? Fa'lam. Apa itu fa'lam? Hendaknya kita mengetahui, hendaknya kita berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini hendaknya kita memulai dengan ilmu sebelum kita bertutur kata, sebelum kita beramal. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullahu taala menjadikan ayat ini sebagai bab di dalam kitab sahih beliau. Babul ilmi qabla qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata, sebelum berucap maupun sebelum beramal. Karena kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu ada tujuannya. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'budun ay yuwahhidun. Makna dari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inti dari kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga tak kala kita beribadah betul-betul kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau di sini bahwasannya kullama innal abda kullama kana billahi a'raf. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kana minhu akhwaf, membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga apa? Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat ke-28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surau TV dan para pendengar radio DFM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama adalah orang-orang yang mereka memiliki ilmu. Para ulama adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Para ulama karena mereka betul-betul mempelajari tentang bagaimana mereka betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bertakwa? Mereka senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala bentuk-bentuk larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ini menunjukkan ilmu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan keimanan kita semakin tinggi akan membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang dia belajar ilmu terus keimanannya tidak naik-naik, berarti apa yang dia pelajari itu keliru. Karena ilmu yang benar kalau dia pelajari akan membuat keimanan dia semakin meningkat. Dan manakala keimanannya meningkat, membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia betul-betul tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat ada orang yang katanya dia adalah seorang ulama, akan tetapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dia jalankan. Seperti apa? Ada orang katanya dia adalah orang ulama, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu tidak dia kerjakan. Bahkan dia mengatakan, "Oh, kalau sudah sampai derajat tertentu kita sudah tidak wajib sholat lagi." Kalau demikian, maka para pemirsa, para kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada orang yang mengatakan demikian, bahwasannya kalau sudah sampai derajat sekian dan sekian, maka tidak wajib bagi dia untuk mengerjakan salat, maka kita katakan mana dalilnya? Mana dalil yang mengatakan demikian? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau sakit pun beliau tetap mengerjakan salat. Bahkan memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, untuk mengimami kaum muslimin ketika itu. Dan kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia terbaik di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir, tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga salat 5 waktu sampai di akhir hayat beliau. Sesakit-sakitnya beliau merasakan sakit yang sangat berat sehingga beliau tidak sanggup untuk mengimami, sehingga beliau meminta Abu Bakar untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasannya seorang ulama itu senantiasa menjaga salat 5 waktu. Terus yang kedua, dia berpuasa di bulan Ramadan, berzakat, dan juga berhaji atau umroh bagi yang mampu. Maka hal ini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya ulama ketika dia adalah seorang ulama, kalau dia betul-betul belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan membuat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Jika keimanan semakin meningkat, akan membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan meningkat dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga meningkat. Ia membuat dia semakin tunduk dan patuh, tunduk dan taat atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang dia katanya ulama tapi dia minum khamar, tapi dia berjudi, na'udzubillah min zalik, atau lagi sampai dia berzina, artinya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia pelajari, keilmuannya tersebut tidak membuat keimanannya tinggi, tidak membuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, sehingga segala larangan pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetap saja dia langgar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita semua dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, kepada keburukan, dan kepada kehinaan. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid,
Fakullama kana al-'abdu billahi a'lam kana minhu akhwaf. Setiap hamba yang mana semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ana a'lamukum billah wa ashaddukum lahu khasyah wa ashaddukum lahu khasyatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana a'lamukum billah." Aku adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah? "Wa ashaddukum lahu khasyah." Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Karena Rasulullah SAW merupakan manusia terbaik, karena Rasulullah SAW yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, semakin tinggi ma'rifah, pengetahuan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua ini berjalan dan dia berjalan bersama-sama. Tidak terpisahkan antara satu sama yang lain. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? An i'budullah wajtanibut taghut. Agar mereka kaumnya tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadahnya. Wajtanibut taghut, dan mereka menjauhi segala bentuk-bentuk taghut. Taghut adalah segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan para nabi dan rasul terdahulu adalah menjelaskan kepada umatnya. Untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan inti dari dakwah para nabi dan rasul. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin, Aslul Hidayah, Ma'rifatullah wa asma'ihi wa sifatihi. Aslul hidayah, pondasi hidayah. Pokoknya hidayah atau pokoknya petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man 'arafa Allah ahabbahu wala budda. Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada istilah yang sering kita dengar, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak kenal maka kita tidak cinta. Maka dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatullah aslun kullu syai'in, karena mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dasar dari segala sesuatu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Dan juga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, akmalan nasi tauhidan hum asyadduhum ma'rifatan bi rabbihim. Manusia yang paling sempurna tauhidnya adalah yang paling dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka betul-betul mengenal Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan,
wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bagian dari ketakwaan hati. Ketika hati kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan otomatis kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita lebih berhati-hati kalau kita terjerumus ke dalam perkara-perkara dosa. Lalu berikutnya, fala gharwa an yakuna min a'dhamir rakaiz allati tubna 'alaiha da'watun nabiyyin alaihim salawatullahi wa salamuhu at-ta'rifu bir-rabbil 'azim ta'rifan bi asma'ihi al-husna wa sifatuhu al-'ula wa nu'utuhu al-'azimah. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengherankan bila perkara terbesar ini menjadi apa? Menjadi dasarnya dakwah para nabi alaihimussalam. Itu di antara pondasi dakwahnya para nabi adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang indah dan melalui sifat-sifatnya yang tinggi dan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ma'rifah hiya bawatul hidayah wal ikbali 'ala Allah 'azza wa jalla ta'atan wa khudu'an wa taladzudan wa inqiyadan li amrihi subhanahu wa ta'ala. Yang mana kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa hadhihi al-ma'rifah babul hidayah wal ikbali 'ala Allah 'azza wa jalla ta'atan wa khudu'an wa taladzudan wa inqiyadan li amrihi subhanahu wa ta'ala. Dan ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, merupakan bawab, merupakan pintu hidayah, merupakan pintu petunjuk, dan wal ikbal ilallahi 'alallahi 'azza wa jalla, pintu kembali kepada Allah 'azza wa jalla dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk khudu', dalam bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taladzudan wa inqiyadan li amrihi subhanahu wa ta'ala, kerendahan diri dan juga kepasrahan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya kata beliau hafizahullahu ta'ala, wal nata'ammal qaul Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu fi hadzal hadits al-jami' qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin ay qama fina khatiban wa'idan wa mubayyinan wa mualliman salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Kata beliau bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri dengan kuat, yang mana beliau berdiri itu dalam bentuk sebagai seorang khatib yang menyampaikan nasihat-nasihat yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nasihat tersebut, menyampaikan nasihat tersebut tentang perkara yang sangat penting, dan beliau menjelaskannya bagikan seorang yang khatib yang betul-betul sangat-sangat berwibawa sekali, wa mualliman, dan sebagai seorang guru. Wa fihi anna hadzal qiyam alladhi qamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay ala qadamayhi nasihan lil ibadi inhasara fil iman billahi ma'rifatan billahi wa bi asma'ihi subhanahu wa sifatihi falam yazid fi qiyamihi hadha ala dhalika syai'an
akhar min umuruddin wa ulumihil azimah fayustafadu min hadha hajatul ibad ila mithli hadzal qiyam nushan lahum bi ta'limil i'tiqad wa ta'rifihim billahi subhanahu wa bi asma'ihi al-husna wa sifatuhu al-'azimah ad-dallatu ala kamalihi wa jalalihi wa 'azamatihi wa dhalika anna al-quluba idza dha'ufat fiha hadhihi al-ma'rifati billahi 'azza wa jalla dha'ufa fiha ad-din wal iqbalu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wal firaru ilaihi wal khawfu min 'iqabihi wa sakhatihi jalla fi 'ulah. Yang mana di sini kata beliau hafizahullahu taala wa fihi anna hadzal qiyam alladhi qamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, yang mana beliau berdiri di atas kedua kaki beliau dalam kondisi yang betul-betul untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Yang mana di sini beliau menjelaskan tentang perkara yang sangat penting, sehingga beliau betul-betul serius di dalam menjelaskan kepada para sahabat-sahabatnya. Karena ketika seorang dia berdirinya dengan berdiri yang betul-betul konsisten, berdiri yang betul-betul ingin menampakkan wibawanya, ini menunjukkan bahwasannya ada suatu hal yang penting disampaikan. Sebagaimana seorang pemimpin ketika dia berdiri, dia menyampaikan suatu pengumuman yang penting, tentu dia mempersiapkan dirinya dengan kondisi yang terbaik. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah suatu perkara yang sangat penting. Begitu juga dengan Nabi SAW, tak kala mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang suatu perkara yang sangat penting yang ingin beliau jelaskan. Apa itu yang beliau ingin jelaskan? Adalah tentang bagaimana seorang hamba betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Karena dengan hal tersebut membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut semakin kita mengetahui, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya betapa maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Karena wadzalika anal quluba idza dha'ufat fiha hadhil ma'rifati billahi azza wa jalla. Di sini kata beliau, kalau seorang hamba dia lemah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada efeknya, ternyata ada dampaknya. Apa dampaknya? Dha'ufa fiha ad-din wal iqbalu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala wal firaru ilaih wal khawfu min 'iqabihi wa sakhatihi jalla fi 'ulah. Maka ketika seorang hamba, ketika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan lemah agamanya, akan lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan lemah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mudah terjatuh di dalam perkara-perkara, apalagi ini merupakan perkara-perkara yang besar, termasuk adalah dosa kesyirikan. Orang yang jatuh dalam perkara kesyirikan, ini diantara sebabnya adalah apa? Diantara sebabnya karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala
dengan sesuatu apapun. Karena dia tahu bahwasannya apa yang dilakukan tersebut ini merupakan kemaksiatan besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang terbesar. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio DFM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenal ada orang yang kita segani, yang kita hormati, misalkan ibaratnya seperti kita dengan pemimpin kita. Kita bisa jadi kita diposisikan sebagai anggota kah? Atau misalkan orang yang dekat dengan pemimpin. Orang yang dekat dengan pimpinan misalkan siapa? Misalkan ajudan. Ajudan akan tahu nih apa yang disukai oleh pimpinannya, apa yang tidak. Sehingga makanya kalau kita lihat ketika ada suatu pimpinan daerah atau pimpinan dari suatu instansi, ketika dia terjun ke lapangan, ada orang yang datang terlebih dahulu untuk memastikan bahwasannya ini layak ataukah tidak si pimpinan ini datang atau tidak gitu. Karena jika seandainya apa yang dilakukan ternyata membuat pimpinan tersebut marah, tentu yang paling disalahkan adalah siapa? Adalah ajudannya. Karena dia yang paling dekat dengan pimpinannya tersebut. Artinya apa? Ya, si ajudan dia cukup paham dan mengerti, oh ini pantangan nih. Pantangan bagi si pimpinan, maka jangan dikerjakan. Maka begitulah kita, tak kala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita semakin tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Tentu kita berusaha apa yang kita kerjakan ini kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita mengerjakan ketaatan-ketaatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tak kala kita mengerjakan ibadah tersebut adalah ibadah yang wajib, plus setelah ibadah wajib kita kerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah merupakan pelengkap dari ibadah wajib yang kita kerjakan kalau ada kekurangan dalamnya. Maka ini diantara upaya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita mempelajari tentang apa? Tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat kita tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita ingin bermaksiat, ini bisa mendatangkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kejadian musibah ini yang menimpa kita, di antara hikmah yang besar adalah membuat kita semakin taat, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita semakin lebih rajin lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita semakin lebih berhati-hati untuk tidak terjerumus di dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk senantiasa menjaga ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita semua di dalam beribadah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan di dalam beribadah kepadanya. Dan juga kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala
bentuk-bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk-bentuk hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum untuk kita semua bermuhasabah, untuk kita semua mengevaluasi diri kita masing-masing. Karena ingat bahwasannya dosa dan kemaksiatan itu mendapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha menjauhi segala hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'addu hadzal hadits aslan 'aziman fi ifrad al-i'tiqadi bit-ta'lim wa tadris bi an yufrada lahu durusan khassatan wa yufrada li bayanihi mu'allafatun khassah wa majalisu khassah ihtidaan bi hadyin nabi al-karim alaihi salawatu wassalam wa iqtidaan bi sunnatihi kama fi hadzal hadits al-'azim al-jami' wa ghairi min ahadithihi alaihi salatu wassalam allati innama qamat ala bayani hadzal amr alladhi huwa a'dhamul umur wa ajalluha wa arfa'uha sya'nan. Hadis ini, para kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan atau terhitung sebagai hadis yang memiliki pondasi yang besar, pondasi yang berdiri kuat, berdiri kokoh tentang apa? Tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya akidah harus diajarkan secara khusus. Dan kita harus memberikan perhatian yang khusus terhadap akidah yang benar ini. Dan hendaknya kita berusaha untuk meluangkan waktu kita untuk belajar tentang ilmu akidah yang lebih serius. Karena ada orang yang dia belajar itu hanya untuk mengisi atau hanya sekedar untuk mengisi waktu yang kosong. Bukan dia betul-betul mengkosongkan waktunya tersebut, dia khususkan waktu yang tersebut untuk betul-betul belajar tentang akidah yang benar. Di sini beliau mengatakan bahwasannya mempelajari akidah yang benar harus diajarkan dengan secara khusus, dengan memberikan perhatian yang khusus, dengan ruang belajar yang betul-betul kita upayakan dan kita usahakan untuk bagaimana hasilnya bisa lebih maksimal. Sebagaimana Nabi SAW mengkhususkan pelajaran akidah, dan begitu juga dengan para ulama-ulama yang lainnya. Para ulama-ulama sepanjang zaman, mereka mengkhususkan waktu mereka atau dalam majelis mereka tentang ilmu akidah. Dan hadis ini juga merupakan hadis yang paling murni dalam menjelaskan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat kursi fahuwa hadithun ukhlisa lidzalika kama ayatul kursi allati hiya a'dhamu ayati fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala ukhlisat li ta'rifi bi rabbi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an karena dalamnya menjelaskan tentang kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang paling penting. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Yang mana kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ayat ini mengandung 20 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala
dan ayat yang paling agung ketika menjelaskan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa belajar dan terus belajar di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lagi tentang apa kandungan dari hadis ini. Ini penjelasan cukup panjang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semua di dalam mempelajari hadis yang mulia ini. Karena hadis yang kita akan pelajari ini merupakan hadis yang paling murni. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada ayat kursi, dan hadis ini juga menjelaskan tentang hal yang sama. Tentang apa? Tentang bagaimana kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.